alam pikirannya seorang Presiden Prabowo yang sangat kompromis, dia sudah bisa membaca apa yang diinginkan oleh Jenderal Polisi Sigit ini. Kan dia pengen soft landing pensiunnya. Soft landing? Ya. Makanya kenapa statement terakhirnya itu seperti itu. Di depan gedung DPR MPR, dia perintahkan seluruh jajarannya untuk memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Saya mungkin terlalu GR sebagai masyarakat sipil. Itu berlaku bagi saya. Tapi rupanya, oh ada yang lain. Itu pesan itu bukan untuk masyarakat sipil. Rupanya dia sendiri sudah menangkap resonansi dari angkatan bersenjata yang lain. Artinya, dia sudah siap untuk memerintahkan seluruh jajarannya untuk berhadapan-hadapan dengan angkatan bersenjata yang lain. Dan itu dilihat oleh seorang Presiden Prabowo. Nah, Presiden Prabowo bukan orang tipikal pribadi yang suka membenturkan dua kutub. Beliau ini leadership yang kompromis. Nah, ketemulah formulasinya memberikan gelar Mahaputra. Bintang Mahaputra. Karena kalau yang namanya seorang leadership alpha, ini pasti dibentuli. Presiden Prabowo bukan leadership alpha, tapi dia kompromi. Artinya bintang Mahaputra ini diberikan untuk soft landing-nya Listio. Ya, tapi ya masuk sampah. Itu cara seorang leadership yang kompromis seperti Prabowo. Itu. Bisa dipertegas lagi bahwa jabatannya dicopot? Ya, dicopot. Dengan kompromi bintang Mahaputra? Bintang Mahaputra. Seolah-olah di depan publik dia soft landing. Tapi bagi seorang leadership, Presiden Prabowo yang punya leadership humble, bukan. Ini ya contoh aja lah gini lah. Dalam perekrutan intelijen kan yang terbaik itu bukan yang lolos berbagai macam tes. Tapi yang dibuang itu adalah intelijen terbaik. Nah, ini kan bukan. Dia dikasih hormat untuk dibuang. Bukan dibuang untuk diangkat. Tapi dikasih hormat, penghormatan tapi untuk dibuang. Itu cara berpikir seorang Presiden Prabowo yang punya latar belakang Danjen Kopassus, kasih begitu. Dan latar belakangnya leadership humble, penuh dengan kesadaran kolektif. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang Prabowo. Dia tidak suka membenturkan antara dua kekuatan bersenjata ini dibenturkan. Sekalipun bagi saya, andaikan saya berpikir bukan sebagai masyarakat sipil, saya sebagai angkatan bersenjata, pernyataannya seorang Jenderal Sigit ini, itu adalah pernyataan perang. Kepada saya, gitu loh. Kalau sense of war saya tuh kuat, ini perang. Tapi kemarin kan saya kegeeran sebagai masyarakat sipil. Saya pikir itu untuk kita masyarakat sipil. Tapi rupanya resonansi itu untuk angkatan bersenjata yang lain. Itu yang saya tangkap. Gitu. Dari sisi Sigit sendiri, karena dia ingin jadi petani ya, itu yang dia ingin capai lagi. Ya kalau mau jadi petani ya silahkan aja. Tapi kan kalau saya pikir itu cuma bahasa-bahasa kekesalan, bahasa-bahasa pelarian. Apa yang sesungguhnya? Ya belum tentu juga. Apa dia mau ikut dengan Jenderal Susno Duaji yang menjadi petani? Kita kan juga nggak tahu. Dia mau ngikuti seniornya, ataukah itu cuma pelarian, bahasa pelarian. Tapi yang saya tangkap, sesungguhnya yang dia menginginkan soft landing. Pensiun dengan terhormat. Bukan dengan yang tidak terhormat. Dan sepertinya Presiden Prabowo sudah menangkap itu. Dan Presiden Prabowo tahu betul betapa sakitnya kalau diberhentikan secara tidak terhormat. Itu Presiden Prabowo. Dia bisa merasakan getaran yang disampaikan oleh Jenderal Sigit. Karena juga pengalaman pribadi Prabowo berarti. Ya. Itu yang dia mau hilangkan. Iya.
dia jaga itu. Jangan sampai ini belum tentu juga seorang Jenderal Sigit itu seperti pribadi seorang Prabowo. Presiden Prabowo paling pintar meredam marah itu pintar. Yang ini kan belum tentu. Dia tidak mengukur orang lain dengan pakaiannya, itu Prabowo. Gitu loh. Dia mengukur orang lain dengan pakaiannya dia sendiri. Makanya dia kasihlah Mahaputra itu. Tapi bagi saya sebagai masyarakat sipil ini nggak masuk akal. Tapi ketika kita tarik ke ranah politik, politik bukan hitam putih. Politik di situ ada kompromi, politik di situ ada penyamaan kertas. Gitu loh. Tidak ada kawan sejati, yang ada hanya kepentingan. Kan gitu di politik. Dengan pernyataan para organisasi serikat buruh, Majelis Ulama Indonesia, dan banyak lagi yang lain, kita lihat itu seolah-olah pasukannya Jenderal Listio Sigit. Susah ya saya ngomongnya ya. Kalau saya buka, nanti saya kalau saya analogikan saya seperti Syekh Siti Jenar kan parah. Analoginya tuh saya seperti Syekh Siti Jenar. Kenapa? Karena banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang mungkin kartu trufnya itu dipegang oleh Polri. Gitu loh. Kita sudah tahu lah, rahasia itu udah rahasia umum lah. Saya juga pernah mengkritik bahwa intelijen kita itu bukan intelijen negara. Intelijen cukup. Intelijen hanya untuk menyadap segala macam untuk pegang kartu truf. Dia sudah dikotakin. Ini seorang Presiden Prabowo itu paling jago mengotak-ngotakkan orang. Nggak salah naruh orang sini, di sini, di sini. Ketika salah, dia juga nggak susah untuk mencopot. Contohnya kemarin kan. Dia juga nggak susah yang untuk mencopot yang namanya seorang Budi Gunawan. Menko Polkam. Gara-gara kasus kerusuhan Agustus. Artinya dia tahu mana yang harus ditaruh di sini, taruh di sini, itu dia paham. Nah, untuk menghadapi karakter seorang Jenderal Sigit, ini nggak bisa dengan cara-cara yang cara-cara yang lembut atau dengan cara-cara yang kasar tuh nggak bisa, copot gitu, gitu loh. Tapi caranya dia coba menguongkan Jenderal Sigit dengan memberikan Mahaputra, bintang Mahaputra. Padahal nyatanya itu untuk dibuang, nggak akan kepake lagi, gitu. Seperti itu. Untuk pertarungan politik, kalau kita lihat 2029, kita kan ingin melihat institusi Polri ini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari instrumen kekuasaan politik ya, parcok, bagi bansos dan segala macam. Tapi kenyataannya sekarang juga ada MBG ini. Kita bisa melihat institusi Polri-nya bisa dinetralisir setelah tidak adanya Listio Sigit. Ya itulah, makanya kalau bicara tentang Polri sendiri kan, ini kan seharusnya kan Polri yang umurnya juga sudah bukan belia lagi, sudah dewasa gitu kan. Dia lahir sebelum TNI loh. Ya. Polri itu, itulah. Harusnya kan dia punya sikap. Dia mau milih yang mana. Itu pernah ditoladani kok, pernah dicontohkan sama polisi pertama kita. BKR ya? Iya. Badan Keamanan Rakyat. Ketika Presiden Soekarno mengatakan tentang kamu mau ikut saya atau enggak, beliau bilang enggak. Siapa namanya? Pak Sukanto. Enggak, polisi independen Pak. Gara-gara itu beliau mundur. Polisi harus independen, gitu loh.